Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nabila Sucumugi Ramadhani, Lisa Andini, Rahayu, dan juga Rifki Muhazib. Di sini kami akan menyampaikan materi yang berjudul Dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah materi lahirnya Dinasti Abbasiyah. Langsung saja kita kepada materinya. Sejarah lahirnya Dinasti Abbasiyah. Kebangkitan Daulah Abbasiyah dimulai dengan gerakan perlawanan terhadap kekuasaan Daulah Umayyah di Andalusia pada masa kepemimpinan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pada masa Umayyah, proses Arabisasi sangat kental dalam pemerintahan, di mana kaum Mawali atau kaum non-Arab kurang dilibatkan. Selain itu, bangsa-bangsa yang dikuasai dikenakan denda dan para mu'alaf tetap diwajibkan membayar jizyah. Pemerintahan Umayyah juga tidak melibatkan kelompok Syiah dan Khawarij, yang akhirnya memicu ketidakpuasan di kalangan mereka. Gerakan perlawanan terhadap Daulah Umayyah mencapai momentum ketika tokoh-tokoh pemrakarsa Daulah Abbasiyah seperti Muhammad bin Ali menjadikan kota Kufah sebagai pusat kegiatan untuk merintis kekuasaan baru. Gerakan ini mendapat dukungan besar dari kelompok Mawali yang selama ini hanya dianggap sebagai masyarakat kelas 2, serta kelompok Syiah yang sejak awal tidak berpihak kepada Daulah Umayyah. Daulah Abbasiyah menjadi salah satu pilar kejayaan Islam pada masa klasik. Pada zamannya, tidak ada bangsa yang mampu menandingi kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat. Oleh karena itu, periode ini sering disebut sebagai zaman keemasan Islam. Daulah Abbasiyah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang menginspirasi banyak ilmuwan Muslim ataupun Barat, dari zaman klasik hingga modern. Abbasiyah menjadi saksi kejayaan Islam yang meluas hingga ke Timur Tengah, Asia, bahkan Eropa. Secara keseluruhan, kekuasaan mereka bertahan selama hampir 6 abad, yaitu dari 1302 sampai 656 Hijriah atau 750 hingga 1258 Masehi. Daulah Abbasiyah didirikan oleh Abdul Abbas As-Saffah dengan bantuan Abu Muslim Al-Khurasani, seorang panglima muslim dari Khurasan, Persia. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur 754 sampai 775 Masehi juga berperan besar dalam membangun dan mengukuhkan pemerintahan Abbasiyah. Nama Abbasiyah diambil karena para pendiri dan penguasanya merupakan keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad. Pada awalnya, pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah berada di Al-Anbar atau Al-Hashimiyah, tetapi kemudian dipindahkan ke Baghdad yang menjadi ibu kota sekaligus pusat kegiatan pemerintahan. Pada masa Khalifah Al-Mahdi, wilayah kekuasaan Islam sangat luas, mencakup bekas wilayah Daulah Umayyah, Jazirah Arab, Afrika, dan sebagian Asia hingga perbatasan Barat Cina. Baik, lanjut ke khalifah. Yang ke-1 ada Abu Ja'far Al-Mansur pada tahun 754 sampai 775 Masehi, yaitu membangun Baghdad sebagai pusat pemerintah. Terus memperkuat sistem administrasi negara. Lanjut yang kedua ada Harun Al-Rashid pada tahun 786 sampai 809 Masehi, yaitu masa kemasan peradaban Islam. Lalu ilmu pengetahuan berkembang pesat di Baitul Hikmah. Lanjut yang ketiga ada Al-Ma'mum pada tahun 813 sampai 833 Masehi, yaitu mendukung filsafat ilmu pengetahuan dan penerjemah buku dari Yunani. Terus mengembangkan ilmu astronomi dan kedokteran. Yang keempat, An-Nasir pada tahun 1000
180 sampai 1225 Masehi, yaitu berusaha memulihkan kekuatan Abbasiyah, menjalani hubungan dengan dinasti Ayyubiyah atau Salahuddin al-Ayyubi, dan yang terakhir Al-Musta'sim pada tahun 1242 sampai 1258 Masehi, yaitu khalifah terakhir Abbasiyah di Baghdad, lalu dibunuh oleh pasukan Mongol yang menyerang Baghdad. Periodisasi kepemimpinan. Periode pertama, periode perdana Daulah Abbasiyah mulai tahun 1302 Hijriah atau 750 Masehi sampai tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi. Sejak awal berdiri sampai pemerintahan ke-9 Abu Ja'far al-Wathik, periode ini disebut juga pengaruh Persia pertama. Hal itu disebabkan pemerintah Daulah Abbasiyah dipengaruhi dengan sangat kuat oleh keluarga dari bangsa Persia, yaitu keluarga Barmah. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode pertama adalah yang pertama Abu Abbas as-Saffah, yang kedua Abu Ja'far al-Mansur, yang ketiga Muhammad al-Mahdi, keempat Musa al-Hadi, kelima Harun ar-Rasyid, keenam Abdullah al-Amin, ketujuh Abdullah al-Ma'mun, kedelapan al-Muttasim billah. Periode kedua yaitu berlangsung tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 946 Masehi. Sejak Khalifah Al-Mutawakkil sampai berdirinya Daulah Buhayyah di Baghdad dan pengaruh Turki pertama. Disebut demikian karena tentara Turki menjadi tentara Daulah Abbasiyah sangat mendominasi pemerintahan. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode kedua yaitu Al-Mutawakkil, Al-Munsir, Al-Musta'in, Al-Mutaz, Al-Muhtadi, Al-Mu'tamid, Al-Mu'tadid, Al-Muktafi, Al-Muqtadi, Al-Qahir, Ar-Rodi, Al-Muttaqin, dan Al-Mustakfi. Periode ketiga, Daulah Abbasiyah periode ini dimulai tahun 334 Hijriah sampai dengan 464 Hijriah. Sejak berdirinya Daulah Buhayyah sampai masuknya Seljuk ke Baghdad, periode ini disebut juga periode Persia kedua. Disebut demikian karena pada waktu ini golongan dari bangsa Persia berperan penting dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, yaitu Daulah Buhayyah. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode ketiga yang pertama Al-Muktafi, Al-Muti, dan Al-Qadir. Pada periode ini, kondisi politik sering tidak stabil karena sering terjadi kemelut dalam pergantian kepemimpinan di antara para penguasa Daulah Buhayyah. Pada masa itu, para khalifah bahkan kehilangan legitimasi keagamaannya. Periode keempat, Daulah Abbasiyah pada periode ini berlangsung dari tahun 464 Hijriah sampai 623 Hijriah. Sejak masuknya orang-orang dari Daulah Seljuk di Baghdad dipengaruhi oleh bangsa Turki kedua, disebut demikian karena pada waktu itu golongan dari bangsa Turki berperan penting dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, yakni Daulah Seljuk. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode keempat, yang pertama Al-Qayyim, Al-Muqtadi, Al-Mustahzir, Al-Mustarsyid, Al-Rasyid, Al-Muqtafi, Al-Mustawjid, Al-Mustadi, dan An-Nasir. Periode Umma, periode ini dimulai tahun 623 Hijriah sampai 656 Hijriah dan tidak lagi dipengaruhi oleh pihak manapun. Namun kekuatan militer Daulah Abbasiyah sudah lemah sehingga kekuasaan mereka tinggal meliputi wilayah Irak dan sekitarnya saja. Daulah Abbasiyah runtuh pada tahun 1258 Masehi karena ditaklukkan oleh tentara Mongol yang dipimpin Hulagu Khan. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode kelima yaitu Az-Zahir, Al-Mustansir, dan Al-Musta'sim. Berakhirnya Daulah Abbasiyah datang seiring serangan Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Kota Baghdad dan berbagai peninggalan bersejarah dihancurkan. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Penyebaran wilayah Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah, Islam berkembang pesat dengan menguasai wilayah luas seperti Baghdad, Isfahan, dan Bukhara yang menjadi pusat peradaban Islam. Selain itu, Daulah Umayyah di Andalusia juga berdiri
memperluas dakwah Islam ke Eropa. Khalifah Abbasiyah peduli terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Hubungan diplomatik yang baik terjadi antara Khalifah Harun al-Rashid dan Raja Charlemagne dari Prancis, dengan jaminan keamanan bagi orang Nasrani yang berziarah ke Bait al-Maqdis. Namun, setelah orang Turki mengambil alih kekuasaan, toleransi terhadap orang Nasrani menurun, yang memicu ketegangan dan akhirnya perang salib. Secara keseluruhan, Daulah Abbasiyah tidak hanya memperluas wilayah, tetapi juga mengembangkan peradaban dan ilmu pengetahuan, meskipun kebijakan terhadap agama lain berubah seiring waktu. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi merupakan dinasti besar yang membawa kemajuan signifikan dalam bidang peradaban ilmu dan pengetahuan. Selama masa ini, wilayah Islam berkembang pesat dengan pusat-pusat peradaban baru seperti Baghdad yang menjadi pusat ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan. Faktor-faktor kemajuannya. 1. Politik. Faktor politik. Pemindahan ibu kota dari Al-Anbar ke Baghdad oleh Khalifah Al-Mansur. Peningkatan peran cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintahan dan istana. 2. Faktor sosiografi. Kemakmuran umat Islam meningkat, mendorong banyak orang dari Romawi dan Persia untuk memeluk agama Islam. Lalu asimilasi budaya antara bangsa Arab dan bangsa lain yang telah maju dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya, perkembangan ilmu keagamaan. Yang pertama, ilmu tafsir. Sistematisasi tafsir dimulai dengan tokoh seperti Al-Farra yang menulis tafsir lengkap. Lalu, ilmu hadis. Penulisan hadis berkembang dengan tokoh-tokoh seperti Ibnu Jurayji dan Imam Bukhari. Lalu yang terakhir ada ilmu fikih. 4 imam mazhab utama yaitu Abu Hanifah, Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal hidupnya pada masa ini. Perkembangan ilmu sejarah. Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham memulai penulisan sejarah Islam. Al-Baladzuri menulis Futuh al-Buldan, mencatat perkembangan Islam dan penaklukannya. Lalu ada indikator kemajuan Islam. Yang pertama ada sistematisasi ilmu tafsir, hadis, fikih, dan sejarah mulai ditulis dengan lebih terstruktur. Lalu yang kedua ada kemajuan akademis. Banyak karya penting yang ditulis dalam berbagai disiplin ilmu, menciptakannya dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya. Sistem pemerintahan pada Daulah Abbasiyah dipimpin oleh seorang khalifah sebagai pemimpin tertinggi, di mana khalifah ini dibantu oleh wizarat yang dijabat oleh wazir atau perdana menteri. Dalam menjalankan pemerintahan, dibentuk Diwanul Kitabah yang dipimpin oleh Raisul Kutab dan dibantu oleh beberapa sekretaris, yaitu Katibul Rasail, sekretaris urusan persuratan, Katibul Kharaj, sekretaris urusan keuangan, Katibul Jundi, sekretaris urusan tentara, Katibul Syurtah, sekretaris urusan kepolisian, dan Katibul Qadha atau sekretaris urusan kehakiman. Dalam menjalankan pemerintah negara, wazir juga dibantu oleh beberapa Raisud Diwan atau departemen-departemen, diantaranya yaitu Diwan Al-Kharaj, Departemen Keuangan, Diwan Adiyah, Departemen Kehakiman, dan Diwan Azimasu atau Departemen Pengawasan Urusan Negara. Berbicara mengenai wilayah, pada masa Daulah Abbasiyah, tata usaha negara bersifat sentralisasi atau bisa disebut juga sebagai An-Nidamul Idari Al-Markazi. Wilayah negara terbagi ke dalam beberapa provinsi atau disebut juga dengan imarat, yaitu ada 3 imarat. Imarat al-Istiqfa, Imarat al-Khassah, dan Imarat al-Istilau. Di mana setiap imarat ini dipimpin oleh seorang gubernur dengan gelar amir atau hakim.
Nah, sedangkan wilayah hanya diberi hak otonomi terbatas. Hak otonomi penuh diberikan kepada desa yang disebut Al-Qura dengan kepala desa bergelar Syekh Al-Quriyah. Yang selanjutnya yaitu tanda kebesaran dan kehormatan untuk menunjukkan kebesaran khalifah. Yang pertama ada tanda kebesaran yaitu meliputi Al-Burdah atau pakaian kebesaran, Al-Khatim yaitu cincin atau stempel, dan Al-Qadib atau semacam pedang. Yang kedua ada lambang kehormatan meliputi Al-Khutab yaitu pembacaan doa bagi khalifah dalam khutbah Jumat, As-Sikah yaitu pencantuman nama khalifah atas mata uang, dan At-Tiroz yaitu lambang khalifah yang harus dipakai oleh tentara, polisi, dan para pejabat. Yang selanjutnya yaitu ada angkatan perang, di mana pada masa Daulah Abbasiyah ini struktur kemiliteran sudah tertata di bawah Diwan Jundi, terdiri dari angkatan darat dan angkatan laut, di mana mereka terdiri dari Al-Jundul Mustarziqoh atau tentara tetap dan bergaji, yang mana mereka ini tinggal di asrama, dan Al-Jundul Mutawwi'ah yaitu tentara relawan. Kesatuan tentara pada masa itu terdiri dari Arif yang membawahi 10 prajurit, Nakib yang membawahi 10 Arif, Qaid yang membawahi 10 Nakib, dan Amir yang membawahi 10 Qaid. Yang selanjutnya adalah kita akan membahas perihal kehakiman, di mana pada masa Daulah Abbasiyah ini kekuasaan politik telah mencampuri urusan-urusan kehakiman, di mana para hakim tidak lagi berijtihad dalam memutuskan perkara, melainkan mereka hanya berpedoman pada kitab-kitab mazhab yang 4 atau mazhab-mazhab lain. Organisasi kehakiman juga mengalami perubahan, antara lain telah dibentuk jabatan penuntut umum atau kejaksaan, di samping telah dibentuk instansi Diwan Qadil Qudhah. Nah, pada masa Daulah Abbasiyah ini terdapat 3 badan pengadilan, yaitu yang pertama ada Al-Qadha'u dengan hakimnya yang bergelar Al-Qadhi, di mana tugasnya yaitu mengurus perkara-perkara yang berhubungan dengan agama pada umumnya. Yang kedua ada Al-Hisbah dengan hakimnya yang bergelar Al-Muhtasib, di mana tugasnya yaitu menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah umum dan tindak pidana yang memerlukan pengurusan segera. Yang ketiga ada An-Nadhar fil Madhalim dengan hakimnya yang bergelar Sahibul atau Qadil Mudhalim. Tugasnya yaitu menyelesaikan perkara-perkara banding dari kedua pengadilan pertama, yaitu Pengadilan Al-Qadha'u dan Pengadilan Al-Hisbah. Yang terakhir pada sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah yaitu terdapat Baitul Mal, yaitu yang berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menopang segala kebutuhan pemerintahan. Baitul Mal pada masa ini terbagi menjadi 3 diwan, yaitu Diwanul Khazanah yang mengurusi pembendaharaan negara, Diwanul Azra'u yang mengurusi kekayaan negara dan hasil bumi, dan terakhir Diwanul Khazainu As-Silah yang mengurusi perlengkapan perang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kemunduran Daulah Abbasiyah. Kemunduran Daulah Abbasiyah ini disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kita akan bahas terlebih dahulu faktor internal, yang mana sebab yang pertama yaitu diakibatkan oleh gaya hidup mewah di kalangan penguasa. Pencapaian luar biasa dalam bidang peradaban dan kebudayaan yang dicapai Daulah Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung glamor, membuat para penguasa banyak yang terlena dan cenderung kurang memperhatikan urusan-urusan negara. Hal ini menjadi awal mula melemahnya kepemimpinan dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Faktor internal yang kedua yaitu persaingan antar bangsa, di mana orang-orang Persia masih merasa tidak puas atas posisi yang didapatkan dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Mereka menginginkan sebuah daulah dengan khalifah dan pegawai dari Persia. Sedangkan bangsa Arab beranggapan bahwa darah yang mengalir di tubuh mereka adalah darah istimewa, dan mereka menganggap rendah bangsa non-Arab di dunia Islam. Setelah Al-Mutawakkil naik tahta, dominasi tentara Turki tak terbendung lagi. Sejak itu, kekuasaan Daulah Abbasiyah sebenarnya telah berakhir. Kekuasaan berada di tangan orang-orang Turki. Posisi ini kemudian direbut oleh Daulah Buwaihi, bangsa Persia pada periode ketiga, dan selanjutnya beralih kepada Daulah Saljuk pada periode keempat. Faktor internal yang ketiga yaitu kemerosotan ekonomi,
di mana Daulah Abbasiyah ini mengalami kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Pada periode pertama, pemerintahan Daulah Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kaya, pendapatan yang masuk lebih besar dari pengeluaran, sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Setelah Daulah Abbasiyah memasuki periode kemunduran, pendapatan menurun, sementara pengeluaran semakin meningkat lebih besar. Menurunnya pendapatan tersebut disebabkan oleh semakin menyempitnya wilayah kekuasaan, banyaknya kerusuhan dalam negeri, mengganggu perekonomian rakyat, diperingannya pajak, dan banyaknya daulah-daulah kecil yang memerdekakan diri dan tidak lagi membayar upeti. Faktor internal yang terakhir yaitu disebabkan oleh adanya konflik keagamaan. Persoalan fundamental dalam kegiatan keagamaan juga ikut berperan dalam menambah beban persoalan pemerintah. Fanatisme keagamaan berkaitan erat dengan persoalan kebangsaan. Konflik yang dilatar belakangi agama tidak terbatas pada konflik antara Muslim dan Zindik atau Ahlu Sunnah dengan Syiah saja, tetapi juga antar aliran dalam Islam. Munculnya perbedaan pendapat yang tidak terselesaikan memicu konflik yang berkepanjangan. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor eksternal yang menyebabkan kemunduran Daulah Abbasiyah. Yang pertama yaitu Perang Salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban. Perang Salib ini yaitu perang yang dilancarkan oleh tentara-tentara Kristen dari berbagai kerajaan di Eropa Barat terhadap umat Islam di Asia Barat dan Mesir. Dikatakan perang salib karena tentara Kristen membawa simbol salib dalam memerangi umat Islam di berbagai wilayah. Faktor yang kedua yaitu serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Pada sekitar tahun 1257, Hulagu Khan mengirimkan ultimatum kepada khalifah agar menyerah dan mendesak agar tembok kota sebelah luar diruntuhkan. Tetapi khalifah tetap enggan memberikan jawaban. Pada tahun 1258, Hulagu Khan menghancurkan tembok ibu kota. Sementara itu, Khalifah Al-Mutasim langsung menyerah dan berangkat ke tempat pasukan Mongolia. Setelah itu, para pemimpin dan fuqaha juga keluar. 10 hari kemudian mereka semua dieksekusi. Hulagu beserta pasukannya menghancurkan kota Baghdad dan membakarnya. Terbunuhnya Khalifah Al-Mu'tasim telah menandai babak akhir dari kepemimpinan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Kesimpulan dari materi kami, masa Abbasiyah bisa dibilang era kejayaan Islam yang membuat dunia ngelirik ilmu pengetahuan, filsafat, seni, dan ekonomi maju pesat. Apalagi dengan adanya Baitul Hikmah di Baghdad yang jadi pusat intelektual. Para ilmuwan seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Farabi lahir di zaman ini, membuat kontribusi besar untuk sains dan teknologi. Tetapi, seperti kisah klasik kejayaan, semakin lama semakin banyak konflik internal, korupsi, dan perebutan kekuasaan. Ditambah lagi ada ancaman eksternal seperti Perang Salib dan akhirnya serangan Mongol pada 1258 yang membuat Baghdad hancur lebur. Jadi, Abbasiyah ini ibarat kerajaan yang sempat bersinar terang, namun akhirnya meredup karena masalah internal dan musuh dari luar. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.